Shalom teman-teman semua, sahabat Yaski TV dimanapun kalian berada. Senang sekali kali ini kita dapat berjumpa lagi tentunya di curhatseru.com. Nah, kali ini kita akan kembali membahas mengenai takut tambah dewasa part 2. Nah, kenapa part 2? Karena udah ada part 1-nya kemarin sebelumnya. Nah, sudah di sini sudah ramai banget, ada Pak Epi tentunya. Halo. Dan kita kedatangan lagi nih Dian. Halo Dian. Dan aku harus suara. Oh no. Enggak juga sih. Halo gitu. Oke, ada Dian dan Dian hari ini nggak sendiri datang. Nah sekarang dia bawa temen dia. Dia nggak mau kayak kita keroyok gitu. Jadi dia bawa temen biar 2 lawan 2 gitu. Oke Gita, halo. Nah ini kalian seumuran ya? Betul. Seumuran. Sama-sama umur? Tahun ini 23. Wah sama dong ya. Iya 23. Bulannya? Aku April sih. Aku Desember. Nah berarti kakak Gita adik Dian. Aku anak bontot. Oke, mungkin Gita bisa perkenalin diri dulu ke teman-teman. Iya, halo, nama aku Gita. Umur aku tahun ini 23. Sekarang kesibukannya ya kerja aja sih. Sambil kuliah? Iya, tinggal skripsi. Wah, berarti Dian sama Gita sama-sama kuliah sambil Kerja. kuliah sambil kerja. Kan skripsi itu bagian dari kuliah. Oh iya. Kayak sudah mulai liar ya. Sudah mulai banyak beban pikiran. Tapi hebat loh Pak, zaman sekarang anak-anaknya bisa kuliah sambil kerja. Terus kayaknya sekarang juga banyak kejadian sambil kuliah udah banyak yang magang, sambil magang, iya kan? Emang luar biasa, sudah memasuki fase dewasa. Bisa dibilang dewasa. Udah dewasa lah ya Pak, 23 tahun. Sudah sekali. Udah kerja, tanggung jawabnya udah semakin bertambah. Nah, kemarin kan kita udah dengar cerita dari Dian ya, tentang gimana shocknya dia ketika memasuki fase awal dunia orang dewasa, yang dulunya banyak teman, sekarang apa-apa harus sendiri ya kan. Betul. Nah sekarang coba dong mau denger dari Gita nih. Kalau aku sih shocknya ya, kan dulu kalau kecil pasti pikirannya kalau udah gede tuh apa namanya bisa main bebas, bisa ini, bisa itu gitu kan. Cuman ternyata pas udah dewasa gini, maksudnya ternyata ada banyak tanggungannya juga ya. Maksudnya ada pikiran yang apa namanya nggak cuman main doang, ada yang tentang keluarga dan segala macemnya gitu. Bahkan salah satunya itu tentang keuangan, kan udah kerja kan. Nah, terus abis itu akhirnya bantuin buat tanggung rumah gitu. Mungkin dulu mikirnya ketika masih sekolah apa-apa nggak dibolehin, mungkin mau nongkrong, mau main, dibatasin orang tua, terbatas uang juga. Betul. Mikir ketika udah dewasa akan bebas, ternyata ya bisa sih main mah, cuman kan pasti kita jadi mikir oh iya uangnya nanti buat ini buat itu gitu. Tapi bukan cuma uang juga, zaman sekarang ketika kita udah dewasa nih pulang kerja ngerasa nggak sih untuk mau nongkrong tuh udah capek banget. Iya parah. Iya kan. Padahal kayaknya cuman ya udah maksudnya kerja nggak terlalu berat banget gitu kan. Tapi kayaknya kalau udah di rumah tuh kayak udah mau tidur gitu rasanya. Iya kan. Kadang mau main juga mikir. Udah nggak kesana pikirannya ya. Sekarang saya kalau ditanya nih, misalkan libur Sabtu, ayo nak nongkrong gitu kan. Aduh sorry ya udah ada janji sama siapa? Sama diri saya sendiri mau tidur. Karena tuh liburan terbaik kalau di aku sekarang sih, liburan terbaik adalah bisa leha-leha di rumah seharian tanpa berpikir yang berat-berat. Padahal dulu waktu kecil kita susah banget disuruh tidur siang, ya nggak sih? Sekarang malah kayak pengen banget tidur siang. Kayak kerja tuh 24 jam ngantuk gitu kan. Tapi kalau udah di rumah
terang, mata tuh terang. Tapi kalau kerja ngantuk. Mungkin faktor U ya. Apakah itu salah satu faktor dewasa? Faktor uang. U-nya itu uang. Iya sih, kayak mungkin shock kali badannya juga ya. Betul. Tadi juga Gita ada nyinggung tentang apa selain ya mungkin tenaga, uang juga. Iya, betul. Mungkin ketika dulu kita mikir pas sudah kerja duit banyak nih, jadinya bebas lah mau jajan apa-apa. Nah kalau Gita sama Dian gimana nih ketika dulu awal pertama dapat gaji gitu, apa yang kalian lakukan pertama kali? Kamu dulu. Kalau aku sih pasti mikirnya nanti kalau misalkan udah kerja gitu ya, udah bisa beli barang apa yang kita inginkan dan segala macamnya kan. Ternyata ya ada satu kejadian yang mengharuskan aku juga ikut nanggung rumah. Akhirnya ya ikut nanggung rumah dan jadinya sekarang malah bener-bener harus bisa ngelola keuangan gitu. Karena ya kalau nggak ngelola terpusing sendiri gitu. Gitu sih. Kalau Dian gimana nih? Kayak berat ya pergumulannya. Berat banget. Beratnya apa nih? Enggak, awalnya tuh aku pikir kayak aku gaji pertama ya udah nanti aku pakai 10%-nya, sisanya buat ditabungan, buat beli nanti aku mau beli keperluan apa gitu kan. Jadi 10%-nya itu buat sehari-hari sampai sebulan gitu kan. Tapi ternyata malah 10%-nya doang yang buat nabung, sisanya kepake. Tapi masih mending ada 10% nabung. Kadang habis tuh. Kadang, tapi bukannya kemarin Dian cerita, Kak aku tanggal 10 juga udah, kayak ada tuh yang cerita gitu. Kayak, Kak jangankan akhir bulan Kak. Iya gaji kita 10 koma, tanggal 10 habis itu koma. Nah mungkin bukan cuma dirasain kita, mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain. Bisa banget komen-komen di bawah gitu pengalaman kalian tentang awal-awal mengelola uang. Tadi menarik, awalnya Dian pikir ya udah 10% kebutuhan sehari-hari, sisanya ternyata tidak semudah itu. Sangat sulit. Nah tapi Dian sadar gak kenapa kok gak bisa 10% itu dipakai ke sehari-hari? Karena kan aku kan kuliah juga, terus kalau jatuhnya juga mama tanggungan aku dong. Jadi ya aku bagi ke mama, terus ngurusin buat kuliah, terus pakai buat keperluan lainnya, sama ya udah gitu. Kan setiap bulannya harus tetap isi bensin, servis, gitu-gitu kan. Dan itu adalah hal-hal yang tidak kita pikirkan ketika dulu. Ketika Betul sekolah, banget ya kan. Kalau dulu tahunya pakai aja gitu kan. Iya. Habisin ya. Kalau habis minta lagi. Betul. Berarti kesamaan Dian dan Gita dan saya juga sebenarnya adalah ya gitu. Jadi dengan ada uang sendiri, tanggung jawab juga semakin bertambah. Tadi udah mereka berdua masih kuliah, biayain kuliah juga ya kan, betul. Sendiri, lalu ada bensin segala macam, nanggung kebutuhan rumah juga. Sejujurnya saya pribadi pun sama kayak mereka gitu Pak. Awalnya kayak aku akan menabung dengan sangat giat. Tapi nggak bisa-bisa ya. Iya, kadang tuh ada aja gitu Pak, entah bayar wifi, bayar listrik, pokoknya melakukan hal-hal orang dewasa ya, membayar cicilan dan segala macam. Nah mungkin dari Bapak, Gita mau menambahkan? Iya, biasanya kan ada ya orang yang mikirnya misalkan nanti kerja harus dihabisin buat diri sendiri gitu ya. Cuman ternyata nggak bisa ya buat diri sendiri, malah buat keperluan rumah dan bahkan harus nabung juga kan gitu. Oh ya, tapi kalian tuh tipe yang boros gak sama diri kalian sendiri? Kalau aku sih enggak, karena ya itu mikirnya buat nabung, karena kayaknya keperluan rumah udah banyak banget gitu. Daripada boros-boros yang mending ditabung gitu. Kalau Dian? Aku sebenarnya nggak boros. Cuman aku nggak pelit kalau buat makanan. Biasa makannya apa tuh, kayak jajan keluar gitu ya? Nggak jajan keluar sih, paling kayak pengen nyemil aja, kayak tiba-tiba aku pengen apalagi aku
suka banget sama kopi kan. Iya benar-benar. Jadi kayak aku kerja di sini digaji dengan kopi. Jadi setiap hari aku beli kopi. Udah iya banyak loh Pak sekarang anak muda tuh kecanduan kopi. Iya, bener. Termasuk saya. Betul, betul. Aku semenjak kerja karena ngopi terus Pak jadi asam lambung. Dulu tuh nggak ada, emang ada uang jadinya ada asam lambung karena bisa beli kopi. Bahkan kayak aku pernah share ke Gita ya, ada tuh postingan yang gara-gara beli kopi setiap hari Gen Z tidak bisa membeli rumah apa gitu pokoknya. Habis ke sana ya. Iya, habisnya kopi. Coba kopi berapa? Taruhlah 20.000, 25.000. Anggaplah 20 biar gampang ngitungnya kan. 20. Terus seminggu tuh ya. Sehari. Sehari, Iya, Pak. karena sekarang cuman kalau misalnya keseringan beli kopi yang di seberang, nanti kita malah jadinya diabetes, Pak. Karena kopi saset. Oh, maksudnya Starling. Iya. Jadi kita kayak ya yang ala-ala lah gitu. Yang Padahal mahal-mahal gulanya dikit lah. sama aja sih. Sama-sama buruk. Kalau kopi yang tempat itu Toko. aku nggak pakai gula. Oh, ya oke 20.000 setiap hari. Kali-kali. 5 iya kan? Kali 20 ya berarti ya sebulan ya? Iya. Berapa 20 kali 20? 400. 400.000. Lumayan Tuh kan. 10%-nya bisa masuk ke kopi doang. Iya. Nggak bisa buat ditabung. Iya, 400.000 bisa print skripsi, ya kan? Iya. Aku beli printer aja deh. Butuh duit juga. Ya gitu Pak, jadinya kayak memang zaman sekarang apa uang itu gimana ya? Kita sih pengen nabung, tapi ya ada aja keperluan rumah. Kita udah bantu orang tua juga, terus membantu diri sendiri agar fokus bekerja dengan membeli kopi. Ya kan? Itu membantu diri sendiri. Membantu. Sih. Itu pembelaan kita aja sih sebenarnya. Iya sebenarnya. Nah, itu gimana tuh Pak? Iya. Jadi memang ada perubahan ya. Kita waktu masih kanak-kanak, remaja, beranjak dewasa itu ada perubahan-perubahan. Ketika kita masih kanak-kanak dapat jajan dari orang tua, remaja pun juga seperti itu. Tapi ketika kita sudah mulai dewasa, kita mulai belajar untuk bertanggung jawab. Tadinya kita siap menerima, sekarang kita terima tapi kita kelola, ya kan? Nah, kalau dulu waktu kita kecil kita terima kita habisin. Iya benar. Soalnya kalau kurang kan minta lagi. Minta lagi, karena kita mindsetnya kan nanti juga ada. Benar. Nah tapi setelah kita masuk dalam dunia kerja, kita tahu ternyata cari uang itu nggak mudah ternyata. Betul sekali. Mulailah kita berpikir bagaimana mengelolanya. Nah ada 3 hal yang saya ingin bagikan buat kita ketika kita mendapatkan uang. Yaitu pertama setia menerima, ya kan? Setia menerima itu kita harus rajin, kita harus kreatif supaya apa? Penghasilan kita semakin baik, ya kan? Jangan males-malesan. Iya, betul. Ya, ada orang pengen gaji besar tapi males, terus tidak upgrade diri, itu aja. Taunya ABCD. Gimana tuh? Gimana? Kita Aku rajin loh. iya kita rajin ya. Dian juga rajin sih, aku percaya. Jadi cara kita menerima berkat dari Tuhan itu ya seperti itu, setia menerima. Ya, jadi kita bisa terima dengan cara-cara kita bekerja, hasilnya kita bisa lihat sendiri, gitu kan? Nah, yang kedua setia mengatur. Nah, ini penting juga. Jangan hanya asal terima tapi nggak bisa diatur. Kita atur keuangan kita. Kita mulai membeli barang-barang yang penting. Nah, ternyata di antara penting ada yang terpenting. Nah, coba kira-kira apa yang terpenting di antara yang penting? Kebutuhan kalian. Makan. Iya kan? Terpenting Bensin. itu. Iya. Kan? Iya. Jadi kita harus bisa kategori itu. Mana yang terpenting, mana yang penting. Nah, itu namanya setia mengatur. Sehingga uang yang kita punya tidak habis begitu saja. Ya kan? Jadi kita beli yang terpenting dulu. Baru setelah itu kita bisa membeli yang penting. Setelah itu baru yang kurang penting. Kurang penting.
sehingga kebutuhan tercukupi. Jangan yang nggak penting-penting dibeli. Habis. Gitu Biasanya yang lucu-lucu gitu. Iya. Kenapa beli? Lucu aja. Padahal nggak penting-penting amat ya. Iya. Hanya memuaskan mata, memuaskan hati saja. Tapi kalau dibanding dengan beras contohnya, bensin contohnya, itu jauh lebih penting. Ya kan? Jadi kita harus bisa mengkategorikan itu. Nah, yang ketiga, setia memberi. Nah, kenapa? Kita ini kan anak Tuhan ya. Harus belajar juga memberi. Jadi kalau memberi itu ada dua hal ya. Kita seperti menanam satu benih. Dari benih itu nanti kita akan mendapatkan hasil. Benih itu tumbuh dan dia besar dan dia menghasilkan buah. Kalau kita tidak setia memberi, maka kita pikir uang yang kita punya itu milik kita sendiri. Padahal Tuhan titipkan itu untuk kita supaya kita juga bisa belajar memberi kepada orang lain. Ya, jadi selain setia memberi itu, di dalamnya itu berbagi kepada orang lain juga boleh. Ya, saya pernah ada pengalaman nih, ada teman, terus dia cerita, yang gini. Kalau saya memberi kepada orang lain, saya budgetin setiap bulannya sekian. Lebih dari itu, saya tahan diri. Jadi bukan hanya memberi begitu saja. Harus ada hikmat juga ya Pak ya. Jangan karena dipuji langsung, oh ini dia habis lah. Tapi lapar ya kan, nangis di rumah. Itu juga nggak terarah ya. Iya benar-benar. Jadi oh iya benar, betul juga tuh ya. Jadi dia budgetin sekian. Keluar dari itu dia nggak berbagi untuk bulan itu. Nanti bulan depan ada lagi baru. Nah, setia memberi juga yang kedua adalah yang salah satunya adalah mengembalikan milik Tuhan. Ini penting juga buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Katakan 10%, perpuluhan. Ini pada zaman sekarang ini orang mulai lupa akan hal itu. Apalagi kalau mereka lihat, wah pendeta udah cukup kok. Ya kan? Tapi kan bukan hanya mencukupkan kebutuhan pendetanya, gerejanya, tapi kan ada misi-misi yang dikerjakan di sana. Nah, kita terlibat ambil bagian untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sebenarnya yang Tuhan berikan buat kita itu adalah Tuhan titipkan untuk kita bisa mengelolanya dengan baik. Dan salah satunya kita mengembalikan milik Tuhan. Nah, kadang orang takut tuh kalau mengembalikan milik Tuhan. Mikirnya nanti kurang gak ya dari saya? Padahal Tuhan yang kasih kan. Dia adalah sumber. Dia adalah sumber dari segala berkat kita. Jadi kita tidak perlu takut. Karena Tuhan yang berfirman, kalau kita melakukannya, ujilah aku kan. Ada firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 dan 13. Saya baca ya buat kita ya. Iya Pak. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, Alkitab sendiri mengajarkan kita untuk belajar setia. Baik itu setia menerima, setia mengatur, dan setia memberi. Saya pikir itu tips yang baik buat kita praktekkan sebagai anak-anak Tuhan. Setia menerima, setia mengatur, Ya, setia memberi. Tadi luar biasa banget yang kesaksian teman Bapak ya, yang dia benar-benar siapin loh budgetin khusus. Benar. Itu enggak terpikirkan. Kadang tuh malah mikirnya ini enggak sih, oh kalau udah kebutuhanku terpenuhi ya udahlah sisanya. Tapi justru itu juga jadinya enggak kekontrol juga ya Pak. Tidak baik ya buat kesehatan keuangan kita. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Kalau ada udahlah kasih aja. Iya. Tapi setelah saya mendengar ceritanya, oh iya ya. Jadi kita berhikmat. Artinya gini, kita mengelola dengan baik keuangan kita itu. Jangan sampai juga kita kekurangan karena pujian-pujian itu. Iya, Kita betul. loss untuk berbagi. Beri sesuai dengan takaran kan. Nah, gitu. Jadi kita anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak muda saat ini kan, jangan terlalu fokus dengan uang.
harta. Jangan. Karena Tuhan yang memberi kok. Yang penting giat ya, Pak. Kita kelola. Semakin baik kita pengelolaannya, semakin baik juga, banyak juga Tuhan percayakan. Ya kan dikatakan setia dari perkara kecil dan dipercayakan perkara besar. Ya kan? Jadi jangan pikir uangnya ya. Pikirkan pengelolaannya. Kadang kita terlalu khawatir banget ya. Iya. Sampai lupa Bahwa ya Tuhan pasti pelihara kita iya juga. betul. Pasti. Jadi ketika misalkan kita bekerja mendapatkan gaji gitu ya. Dan yang penting itu adalah mengelolanya itu ya Pak ya. Benar. Gua mungkin langsung dipos-posin gitu ya. Salah satu caranya. Bisa. Ya, jadi segede apapun, sebesar apapun uang yang kita punya kalau nggak bisa dikelola habis juga. Iya. Tuhan kasih 10 juta bisa habis nggak? Bisa. Kalau nggak bisa terkontrol. Bisa banget. Kalau sama kita mah bisa banget. Kalau sama saya bisa banget sih. Mau sejam habis bisa? Bisa. Mau berapa juga habis sih. Nah, jadi nggak, akhirnya apa? Kurang mengucap syukur kan. Iya. Merasa waduh Tuhan. Padahal Tuhan udah berkati kita loh. Itulah guna hikmat itu ya. Iya. Kalau aku sih pakainya ini perhitungan 40, 30, 20, 10. Apa itu? Oh, apa tuh? Jadi 40 itu buat tanggungan gitu-gitu, 30 itu pengeluaran tetap, terus 20 itu buat kita jajan, 10 itu buat tabung. Wah, Mantap ya. adik Gita ini luar biasa loh. Dia Ada rumusnya tuh. Ada rumus. 40, 30, 20. Ini pasti dia nggak kepikiran. Kan aku udah kepikirannya yang di awal. Apa? Yang tadi Oh, tuh, iya, iya. gagal. Tapi gagal. Bisa gagal. juga. Jadi berarti kita nih untuk poin kedua sudah bagus ya, mengelola, setia mengelola, tinggal memberi. Gimana ya? Jadi 3 poin tadi yang utama, setia menerima, Iya, setia setia mengatur dan setia setia memberi. Jangan lupakan itu teman-teman sahabat Yaski. Nah, tadi itu yang tadi kita bahas poin ketiga. Nah, yang poin kedua tadi, boleh nggak sih Pak misalkan nih, ketika dulu kecil kita pengen banget kayak satu barang, terus kayak nggak punya uang, terus kayak kita bertekad dalam hati, aku akan bekerja keras, padahal barangnya nggak penting sih, misalkan apa ya, koleksi sepatu misalkan yang kayak gitu-gitu Pak. Itu ketika kerja kita tahu kan tadi ada yang kita harus tahu mana yang paling penting, yang penting. Sebenarnya tuh dia jatuhnya cuman koleksi doang atau apa, tapi kita itu keinginan kita dari kecil. Boleh nggak sih Pak? Maksudnya salah nggak sih kalau kita punya pemikiran yang seperti itu? Takut. Iya, saya berpikir begini ya, memanjakan diri itu boleh-boleh saja, ya kan? Tetapi selalu ada pengelolaannya. Jangan sampai kita karena ingin menyenangkan diri kita lupa menata. Selalu ada pengelolaannya. Ya, boleh-boleh saja, tapi kelola dengan baik. Kalau kita pengen ini sesuatu barang, ya mungkin perlu waktu untuk bisa membelinya. Dan itu tadi di setia menerima ya. Bagaimana keuangan kita mengalami keuangan yang merdeka ya. Ya kan? Sehingga kita tidak terlilit utang terus hanya gara-gara perkara itu. Ya kan? Jadi kita harus setia menerima di dalam itu. Kreatif, ya kan? Bagaimana membeli barang yang seperti ini, apakah harus mengeluarkan uang semuanya atau bagaimana? Itu kan? Dan kita lihat sesuai dengan kemampuan kita. Ya kan? Jangan nggak ada ya, tapi misalkan paksa-paksain. Misalnya cita-citaku mau beli helikopter, tapi kayak gaji cuman berapa gitu kan. Itu namanya kan tidak realistis. Bisa, tapi mau. bisa. Gitu. Oh, oke. Jadi yang penting pengelolaannya itu ya. Sebenarnya boleh aja manjain diri. Iya. Itu kayak reward lah ya. Iya, boleh lah. Tapi kadang kalau ya ini saya sangat terberkati dengan tadi 3 poin tadi, karena saya tuh sering banget Pak self reward istilahnya. Misalkan Boros jajan yang nih, self reward. jajan nih, udahlah sekali-sekali self reward, aku udah capek kerja. Tapi tuh setiap bulan, jadi kayak duitnya habis. Tiap bulan atau tiap hari atau per minggu? Kalau ada uangnya setiap hari kan. Suka nggak sih kayak gitu self reward? Padahal sebenarnya udah dikelola nih. Ini udah buat ini, tapi kok kayak pengen banget deh ini deh. Iya, terus kadang kayak
nggak apa ya, sekali-sekali tuh kan self reward. Iya. Sekalinya banyak. Iya, sekali tapi dikali berapa gitu kan per bulan. Itu diuji juga penguasaan diri kita ya Pak. Iya pasti, itu perlu sekali ya, karena jangan mengkhayal ya, ada lagu gitu ya. Kalau mau pengen kaya ya silakan mengkhayal gitu kan, dia bilang gitu kan. Iya sih, kalau pengen kaya Kalau nggak mimpi. tapi kalau pengen bahagia silakan atur. Oh gitu Dian, kayak Dian dari tadi mukanya tertohok-tohok kayak kok ngena banget Gitu ya. Kenapa dari tadi di skakmat terus? Coba cerita dong. Nggak apa-apa sih. Apa contoh yang mana, yang self reward atau yang mana? Yang self reward. Cuman aku nggak bisa melakukan self reward yang berlebih gitu. Kayak aku juga kayak dari kecil tuh emang suka hobi gitu, koleksi sepatu kan. Oh percis lagi Cak. Soalnya kita nggak ada briefing, nggak ada apa ya. Karena kamu ngincer aku ya. Enggak kok. Ya cuman enak nih kerja, nanti aku mau beli sepatu ini nih tinggal beli gitu. Tapi ternyata habis beli sekali nggak lagi langsung kapok gitu loh. Iya ya, mungkin karena ada tanggung jawab tadi. Iya. Terus Langsung uang kapok, sendiri. bener-bener kapok kayak udahlah. Emang beda sih kalau belanja pakai uang sendiri Pak. Beda. Soalnya gitu jadi sayang gitu mau pakai sepatunya. Iya kan, kayak udah nabung capek-capek. Dan saya terpikir nih ada tantangan tersendiri lagi mengenai uang nih ya. Kan sekarang semua serba mudah. Ada pinjol lah. Dan banyak yang terjebak dengan Bener-bener. itu. Hati-hati sekali anak-anak muda untuk mengambil uang-uang seperti itu. Ya, jangan sampai terjebak tiba-tiba sudah. Iya, jangan foto begini terus ya kan. Kalau nggak itu letter. Iya, yang pay letter itu kan di e-commerce juga banyak. Iya, banyak Nggak sekali kerasa. 20.000, 20.000. Hati-hati sekali ya. Iya banyak sih Pak yang terjebak di pinjol-pinjol itu kayaknya demi healing ke Bali. Ya udahlah. Ini dulu. Foto dulu. Gitu. Setelah pulang baru stres. Iya, kayak fana gitu kan Pak. Ke Bali cuma 7 hari paling Tapi lama. nanti pusingnya berhari-hari, Iya, berbulan-bulan. berbulan-bulan. Bahkan kadang ada yang minjem cuma dikit doang, tapi jadi berbunga jadi ya itu Nggak terjebak. terasa Iya. udah numpuk kan? Iya, makin Itulah gede. kalau nggak tahu apa ya prioritas itu ya Prioritas Pak. itu tadi. Mana yang terpenting, mana yang penting ya. Iya. Gitu. Oke. Mantap. Tapi kalian kan sudah kerja, berarti tadi kan untuk diri sendiri ya adalah sesekali kita manjain diri, ada keluarga. Nah, tapi kan saya dengar-dengar nih Pak, kayak mereka kan juga sudah memiliki pasangan gitu ya. Apakah kalian sudah Baru aku mau nanya. kan kita fokus ke bintang tamu ya Pak Gitu ya. Kita fokus ke bintang tamu. Kita hostnya. Jadi Enggak. Kan ini nanti itu. Kan masih muda tapi udah punya ini kan. Apakah mungkin mereka jangan-jangan udah nabung untuk persiapan pernikahan atau apa? Udah belum? Kalau aku sendiri udah sih. Tuh. Karena ya Mantap. Adik Gita ini memang matang loh dia. Mukanya polos tapi matang pola pikirnya. Kalah saya. realistis aja, soalnya nikah itu butuh gede uangnya. dia Apalagi kayak- setelah nikahnya. Betul. Itu Kayak udah serius ya sama yang ini ya. udah sih. Asik. Wah, luar biasa Pak. Jangan-jangan kamu tabungan kapan Enggak, ada yang dia- mau seriusin? Bang, ayo seriusin aku. Aduh. Abang yang mana? Dian Apa? udah serius juga. Ini kita merempet tadi kan udah keuangan. Aku serius. Tapi dianya enggak. Ayo Enggak. Aduh. Tapi kalau buat ke merit belum. Cuman kita lagi nabung masing-masing. Jadi kayak aku juga prinsipnya dari mama papa juga ngomong kalau misalnya emang belum kamu dan aku sama dia belum pada punya rumah, mending jangan merit dulu. Bener banget. Terus karena aku juga mikir aku nggak pernah mau kalau tinggal sama satu Mertua. rumah sama mertua. betul. Karena itu nggak akan enak kan. Kita mau ngapain pasti terpantau gitu. Iya, Oh, betul. iya sih. Itu juga jadi satu Itu saya syarat juga ya. sudah memikirkan sih, tapi belum aja. wanita karir semua ya. Itu jadi satu syarat aku juga sih. Pokoknya harus ada rumah dulu. Iya. Kalau nggak ada rumah aku belum mau merit. Wah, Iya, bener. luar Bagus biasa. sih, punya prinsip seperti itu. Usia berapa tadi? 23. Nah, kalau menurut Bapak nih di
umur 23 tahun ini apakah sudah sepatutnya gitu kita memikirkan, maksudnya gimana ya, pacaran di umur segini tuh Udah pas iya belum kayak untuk- udah pas belum untuk memikirkan seserius itu atau ya gimana gitu. Iya Boleh semoga lah. Bapak Boleh mengerti. Susah ngomongnya ya. Susah ngomong Belum karena ada pengalaman ya. aduh Pak, saya dibully. Boleh lah gitu ya. Saya pikir wajar ya karena umur sudah masuk dewasa ya 23. Banyak teman-teman kita juga yang menikah di umur itu. Saya pernah ngobrol dengan teman yang nikah di umur 23 dan di umur 45-46 dia punya anak udah SMA bahkan sudah masuk kuliah dan udah seperti kakak adik jadinya. Lucu juga sih ya. Iya, seru ya. Idealnya tuh memang idealnya tuh umur berapa sih Pak? Ya tergantung kematangan mereka ya. Umur juga bisa 25 itu juga bagus ya kalau wanita ya. Nah, terus keuangan juga harus dilihat ya. Tadi si Gita ngomong sudah ada tabungan untuk mempersiapkan hal Memang itu. luar biasa Bagus Gita ini. sekali. Jadi malu. Kamu umur berapa? Lanjut Pak. 25 udah bagus loh buat nikah. Iya. Bagus ya Pak. Cuman persoalannya adalah ini kan bicara tentang pergaulan pria dan wanita, bukan hanya soal mempersiapkan tabungannya, ya kan? Betul. Tapi mempersiapkan hatinya juga, Ya, ya kan? betul. Mentalnya dan sejauh mana pergaulan itu bisa dijaga, itu kan yang paling penting, Iya. ya kan? Jangan sampai pergaulannya seperti pacaran orang dunia. Waduh. Waduh. Aman sih. Aman. Apa emang? Gimana coba Pak? Kalau aku sih kan di gereja aku tuh udah kayak ada apa? Oh ketemu di gereja Iya, sama iya luar dong. biasa. Emang kita ini luar biasa loh. Dapatnya di gereja. Dapatnya di gereja, udah punya Pelayanan. tabungan, satu pelayanan. Nih kalau di gereja aku tuh ini ada perjanjian gitu antara anak dengan orang tua melalui ini cincin. Jadi ini nih sebagai lambang jaga kekudusan gitu. Jadi Berarti kita liatin kalau Yang tiba-tiba tunangan, udah belum pas tunangan. belum. kalau tiba-tiba cincinnya mana gitu. Aduh, kok serem. Jadi bicara hubungan yang benar, ya kan? Kalau hubungan yang benar itu kan harus membangun persahabatan dengan hati yang murni, tidak dengan embel-embel yang lain. Jadi bangun hubungan dengan yang tulus gitu kan? Kan ada ayat firman Tuhan berkata begini, saya baca ya. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, ini penting hubungan yang benar ini. Jangan sampai sebelum pemberkatan hubungannya sudah tidak murni. Dan itu mempengaruhi nanti rumah tangganya, kebahagiaan dalam rumah tangga. Percaya deh. Berat sekali obrolan kita. Obrolan orang dewasa. Udah pusing gitu ya. Kalau dulu kan kayak pacaran ya udah kayak lu suka gue suka ya udah gitu. Kita pikir hanya sebatas itu, tapi kan sebagai anak Tuhan kan kita punya nilai-nilai kebenaran yang menjadi dasar fondasi hidup kita. Terus kita bangun hubungan kita dengan lawan jenis kita di atas dasar kebenaran. Artinya kita nggak boleh keluar dari rel itu. Nah, tapi kalau kita hidup nggak benar dan dasarnya kebenaran kan nggak nyambung. Iya. Bagaimana Tuhan mau berkati? Bingung. Bingung Sedangkan nyatetnya. kita punya angan-angan begini. Kalau nanti saya menikah pengen bahagia, ya kan? Pasti. Lari-lari di pantai sambil Aduh. Terus dressnya terbang. Iya dress. Video priwet. Iya benar. Tapi Bener kalau kita tidak didasari dengan kebenaran dan sikap hidup itu, kan nggak mungkin itu terwujud. Rasa apa itu ya? Rasa tertuduh di hati itu kan pasti selalu muncul. Gitu kan? Dan itu mempengaruhi perjalanan pernikahan ke depan. Nah, yang kedua, menemukan pasangan hidup yang sesuai standar Allah. Ini penting. Ini nih.
Gitu. Kenapa kita tuh emang udah seserius itu loh Pak. Biar tahu itu tuh dari Tuhan atau enggak gitu. Dia kayak memperhatikan dengan serius gitu kayak. Aku juga mau serius. Gitu. Jadi dia nyatet tuh. Serius juga dong. Iya serius. Biar kalau ada itu langsung ayo. Belum ya. Ayo Pak lanjut aja dulu. Jadi harus sesuai. Ini ada ayat firman Tuhan kan ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Saya baca ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, jadi kita harus juga punya prinsip yang kedua itu. Menemukan pasangan hidup sesuai standar Allah. Ya kan? Jangan karena gantengnya. Karena Iya kan? Jangan karena pribadinya gitu kan. Apa yang dia punya gitu ya. Mobil pribadi, rumah pribadi gitu kan. Iya betul. Ya, jangan hanya karena itu. Tapi dia harus memiliki kualifikasi sebagai anak Tuhan ya. Seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Tapi kalau bisa kualifikasi anak Tuhan terus ganteng terus gitu kan, itu luar biasa. sangat luar biasa. Nah, Kenapa Dian mukanya gitu? Seiman kan dia? Seiman kan Dian? Aku seiman. Sama yang sekarang. puji Tuhan lah ya. Aman ya. Aman. Satu tahap sudah aman ya. Iya. Karena yang penting gitu. Dasarnya Seiman itu ya. dulu dong. Seiman. Nah, kalau dia laki-laki kan, dia harus memiliki visi Allah. Gitu kan? Dan belajar bertanggung jawab. Jangan cari orang yang yang tidak punya visi ke depan dan dia orang yang cengeng gitu ya. Menye-menye. Mami. Itu laki-laki di luar sana tolong ya dengarkan orang yang Pak bertanggung Yuki. jawab gitu kan. Nah, gitu. Jadi karena ke depan kan hidupnya kan ada banyak tanggungan yang harus dikerjakan, yang harus dihadapi. Dan kita butuh orang-orang yang memang udah punya karakter yang kuat untuk itu, ya kan? Makanya ada pernah satu hamba Tuhan ngomong ya di khotbahnya, kalau cari pasangan jangan yang males gitu ya, terus jangan yang jalannya nggak terarah gitu ya, lemes gitu ya. Cari yang semangat gitu kan, karena itu mempengaruhi karakter orang itu gitu kan. Iya. Jadi apakah dia punya visi Allah? Ya kan harus ngobrol lah berdua. Ya, agak serius dikit kalau perkara ini. Tuh gitu karena yang ini bukan main untuk main-mainan kan. Hey, Tuh Dian. Buat kamu. Iya maksudnya buat kita semua saya dan nanti Yaski TV. dapatnya nggak sesuai kriteria. Udah Udah dapat ini loh. Jangan Bocoran dikit. Bocoran. Harus yang dapet yang kayak gimana. Kan kita udah kejebur duluan. udah terlanjur ya. Tapi masih bisa lah Iya, ngobrol masih kan bisa. serius. Nah, Lihat kamu nih. cara pandangnya gitu kan. Mulai dari nol ya kak. Makasih ya Dian atas wejangannya. Ya gitu deh Pak. Jadi dia punya visi Allah kan, apa itu tujuan hidup gitu kan. Jadi bukan hanya main-main saja, tapi dia pengen membangun keluarga yang Tuhan inginkan ke depan. Dan ini nggak mudah loh, nggak mudah karena waktu pacaran kelihatannya semua baik-baik saja, enak-enak aja gitu kan. Tapi kalau udah nikah itu semua karakter kita itu kita akan menampilkannya ya begitu aja, karena kita nggak mau membohongin pasangan kita kan. Dan itu alami ya, karena tiap hari ketemu, bangun pagi gitu kan, dan di situ karakternya aslinya semua keluar. Oh ternyata gitu kan, yang tadinya kita lihat dia seperti rohani, setelah menikah jadi rohana gitu. Gitu kan. Gitu kan. Apalagi ini benar-benar sehidup semati kalau udah menikah akan selamanya gitu. Makanya anak Tuhan itu memang kalau saya lihat ya tidak ada tunangan itu sebenarnya. Pacaran itu. Tapi anak Tuhan itu dia memikirkan jauh ke depan. Ya kan? Kalau pacaran kan masih belum jelas. Ya kan? Tuh. Wah, jadi kalau membangun hubungan memang sudah arahnya menikah gitu. Tuh gitu. Jadi Tapi jangan kan main-main. ada arah menikah. Iya, oke. Saya juga pernah dengar quote ya, katanya
hidup terlalu lama untuk orang yang salah, tapi terlalu singkat untuk orang yang tepat. Mantap kan? Sekali. Mukanya biasa aja dong. Coba dari tadi kayak memandang rendah saya tentang saya belum punya pacar. Liatin nanti ya siapa yang duluan ya. Iya, kamu lah. Iya, ngalah ya. Kan kita masih muda Iya, kita ya. masih muda. Aku juga masih muda ya. Ya, aku gak bilang kamu udah. Bapak Jadi tolong. di kalangan anak Tuhan itu kita kenal pertunangan ya, sebelum masuk ke pernikahan. Ya kan? Iya. Jadi hubungan pertunangan bukan seperti pacaran duniawi. Ya kan? Betul. Beda. Nah, di dalamnya harus menjaga kekudusan. Ini penting. Jangan sampai dipikir dia lagi berbahasa roh, raba-raba. Waduh. Kan itu sangat Kenapa bahaya. kita kok gitu kayak Gak apa-apa. dia nih si paling pacaran. Kenapa ya aku? Aku nabung aja dari pacar aku loh. Oh gitu ya? Iya, aku diajarin nabungnya dari pacar aku. Wah, berarti udah bagus ya Pak, orang sevisi. Iya, Tuh, kan aku dia belain, aku aku boros belain. banget. Cuman aku mau beli ini, terus kata dia, wah emang udah disisihin uangnya buat nabung gitu kan. Udah. Padahal baru saat itu aku sisihin. Berarti bagus ya Pak motivasi mengingatkan. ya? Iya, setidaknya ada positifnya lah dari pacaran lah ya. Dari sekian banyak negatifnya Ya dong, mungkin. siapa tahu kamu bisa nggak self reward terus. Tapi di rewardin sama orang. Sedih lah kalau diceritain. Jadi hubungan pertunangan dan pacaran dengan seperti orang duniawi itu harus jelas itu ya. Kita nggak seperti itu. Kita hidup dalam kekudusan. Maka di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, jangan sampai kita jatuh dengan area-area dosa-dosa itu seperti itu ya, maksud saya. Nah, jadi perlu ya. Jadi harus ada, kalau memang dia benar-benar punya visi ke depan calon-calon kalian itu gitu ya. Mulailah mempersiapkannya dengan pertunangan gitu kan. Supaya ada ikatan. Nah, tapi ingat, dalam hubungan yang sudah terikat itu bukan berarti sudah bebas. Belum. Iya, masih tunangan. Masih tunangan. Jadi harus jaga kekudusan. Ini penting ya. Jadi tapi harus pasti dengan orang itu ya. Iya. Jangan sampai ragu-ragu. Aduh, gimana ya? Memang perlu digumuli juga sih. Tanya Tuhan ya, tanya didoakan terus. Saya ada tips tuh. Dulu saya waktu Gimana Pak? Catat. Gimana? Jadi waktu saya masih seperti kalian ya. Nah, untuk memilih pasangan gitu ya. Banyak teman-teman saat itu tapi bingung, Tuhan siapa di antara mereka? Semua baik ya. Dan bolehlah untuk diajak nikah gitu kan. Tapi saya perlu bergumul karena kenapa? Apakah ini yang dari Tuhan apa bukan? Ya kan? Ini penting. Dan memang tidak langsung dijawab. Nah, biasanya kita tuh ya, kita gumuli, kita doakan orang-orang yang kita suka saja. Padahal belum tentu juga itu yang Tuhan kasih. Nah, memang di antara kalian punya teman-teman itu gumuli aja, Tuhan siapa di antara mereka? Radarnya di. Kalau ini boleh nggak? Nah, duduk diam di kaki Tuhan. Dan itu berminggu-minggu. Saya mengalami itu dan saya menemukan jawaban Tuhan waktu itu. Kalau ini, saya rasa seperti itu, ada suara di hati. Boleh gitu, berkat kalian bagus. Tapi memang berat untuk bersama dengan dia. Banyak proses yang harus kalian lewati. Oh gitu ya Tuhan, atau jangan dia lah Tuhan yang lain. Tapi yang lain nggak ada jawaban juga, nggak ada connect gitu ya. Dan 3 minggu setelah itu, saya coba hubungin dia. Dan setelah itu saya hubungin orang tuanya. Karena saya waktu itu pengen menikah, bukan pacaran lagi. Nah, seperti itu. Jadi perlu digumuli. Ya, perlu digumuli. Mantap tipsnya. Sangat Kayak mereka langsung tegang gitu Pak. Kalau aku sih enjoy aja. Mereka tuh kayak
Jadi bener gak ya tuh di kamu kapan bergumul? Aku selalu bergumul. Tapi kok jawabannya belum? Ya kan nggak instan kan. Kalau instan Tapi mah udah berapa lama bergumul? Kok mereka balik nanya saya kan? Mungkin belum, karena belum serius kali ya. Tuh kamu Makanya, masih mau main-main. Belum serius untuk memutuskan serius. Masalahnya belum ada yang mau diseriusin. Serius mau Pak. Belum. Oke deh, mungkin ada closing statement dari Bapak. Di saat Tuhan percayakan kita menjadi orang yang muda sekarang ini, tentu Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Baik itu tanggung jawab diri sendiri dan juga untuk belajar bertanggung jawab kepada orang lain. Maka tak perlu panik untuk menghadapi itu semua. Kita punya Alkitab yang Tuhan beri sebagai buku petunjuk buat kita dalam menjalani semuanya. Maka baca-bacalah Alkitab itu. Sering-sering baca. Satu hari satu pasal bagus untuk kerohanian kita. Untuk memberikan kita kemampuan memahami arti hidup ini. Dan kebenaran yang kita dapat dari firman Allah akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup yang Tuhan beri. Wah, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Epi. Sama-sama. Terima kasih Gita, terima kasih Dian untuk curhat-curhatan kalian dan ini kalian ya menyinggung saya ya tadi ya. Itu bukan singgungan. Teguran apa? Mengingat. Motivasi. FYI aja. Gitu ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman Yaski TV. Semoga acara ini, program hari ini dapat memberkati kalian semua. Dan kalian jangan lupa kalau kalian ada mau curhat, mau cerita-cerita, boleh banget. Langsung kunjungi website kita di curhatseru.com. Nah, sebelum kita tutup, kita mau nyanyi-nyanyi dulu katanya, kata Bapak produser. Berapa lagu? 3 lagu. Wah. Apa ini? Aduh, panjang nih kayaknya. Tet. Ini tebak lagu. Tuh tebak lagu. Oke, sebelum kita akhiri curhat seru, kali ini kita mau tebak lagu lagi. Mana suaranya? Oke, jadi di belakang sana sudah ada Kak Yonas yang memainkan gitar. Ya nanti langsung kalau mau tahu pantengin IG Yaski. Sambil humming, sambil gitu. Bergelombang timbullah tanah yang berubah, sudah siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita berhasil ya menebak. Emang butuh sentuhan suara Kak Yonas. Satu lagi. Ini apa ya? Oh, kalau dikasih dulu pasti langsung tahu nih. Satu lagi kambingnya. Cluenya, kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Udah ya? Oke,
tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kita semua menang di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Mungkin kalau sahabat Yaski udah tahu gemes itu kayak, ini orang nggak jawab. Pengen. Nggak ada satupun yang lolos. Bisa lo komen-komen di bawah kalian dari awal tuh udah tahu atau enggak sebenarnya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Gita, untuk Dian, untuk Pak Pendeta Epi. Sama-sama. Untuk ngobrol-ngobrol episode kali ini takut tambah dewasa part 2. Kayaknya cukup part 2 aja lah ya. Gak usah takut lagi lah ya. Kayaknya dari part 1, part 2 udah jelas banget bahwa gak boleh takut ya. Iya, harus dihadapi mau gak mau. Di hidup. Kan Tuhan selalu nyertain kita. Amin. Luar biasa adik kita. Oke, terima kasih sahabat Yaski semua. Jadi jangan lupa untuk kalian like, share dan komen video ini dan terus subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan updatean dari program-program Yaski TV. Selain curhatseru.com, kita juga punya berbagai program rohani lainnya yang tentunya bisa memberkati kalian. Jadi tetap di Yaski TV. Yaski TV, membangun iman, pengharapan, dan kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah